Hello, selamat datang di studio bocor kami. Ya, tempatmu mendapatkan bocoran film India. Kali ini judulnya adalah Hamti Sharma Kill Dulhania. Para pemerannya ya guys, ada Varun Dhawan sebagai Hamti Sharma dan Alia Bhatt sebagai Kavya. Nah, buat yang lagi nonton channel ini, sehat terus ya. Ada yang lagi pusing gak sih karena kerjaan? Semoga lancar jaya, pokoknya akan cepet dapat solusinya, amin. Lanjut, ini adalah Hamti, cowok playboy yang selalu aktif sana sini, cewek sana sini gitu kan. Emang banyak cewek yang suka sama dia juga sih. Dan Hamti ini gak sengaja ketemu sama cewek yang bernama Kavya. Kavya lagi berlibur di rumah pamannya. Jadi pamannya Kavya ini ternyata adalah dosennya Hamti. Ceritanya ya guys, Hamti sama teman-temannya tuh, sama sahabat-sahabatnya lah ya, sengaja ngerjain dosennya, diiket loh guys. Harapannya si dosen ini mau meluluskan Hamti, ala-ala ngancem gitu. Tapi tiba-tiba Kavya muncul menawarkan bantuan untuk membantu meluluskan Hamti asal dibayar dengan jumlah uang yang banyak. Jadi Kavya ini memang lagi butuh banyak banget uang karena dia tuh pengen banget nikah ya. Maksudnya pengen punya baju nikah seharga 5 lakh dan itu mahal banget. Kavya sebenarnya dari keluarga kaya, cuma ayahnya tuh nggak mau manjain anaknya gitu. Nah akhirnya dia ini ya kan mau menikah 1,5 bulan lagi dalam waktu dekat. Dia merasa kan dia gak bisa milih suami tuh karena emang dia dalam pernikahan yang dijodohin. Ya intinya kalau suami gak boleh milih berarti baju pernikahan aku boleh milih sendiri dong ayah. Intinya gitu ya. Dan akhirnya dia cari cara supaya bisa dapat duit 5 lakh demi gaun pernikahan. Nah kembali ke Hamti ya. Setelah tahu bahwa dirinya ternyata akhirnya lulus nih, dia dapat kabar dari sahabatnya gitu tentang Kavya. Katanya Kavya mau nikah. Hamti langsung deh, dia tuh udah dasarnya udah agak-agak jatuh cinta ya, udah kayak suka aja gitu kan. Langsung dia berusaha mendekati Kavya dan ngajak ke pesta. Berusahalah dia mendekati gitu. Hamti akhirnya juga tahu cita-cita Kavya yang mau ngumpulin uang 5 lakh demi gaun pengantin. Tapi Kavya kesel karena Hamti tuh ngejek dia gitu. Sebenarnya Hamti tuh agak khawatir gitu, takutnya si Kavya ini akan berbuat aneh-aneh demi gaun pengantin lah pokoknya ya. Karena kan dia memang pengen banget punya gaun pernikahan dari desainer terkenal. Nah, kedatangan Kavya ke Delhi ini, selain emang dia berusaha mencari cara untuk bisa mengumpulkan banyak uang, dia juga rencana untuk datang ke pernikahan sahabatnya, namanya Gurpreet gitu. Kabarnya si Gurpreet ini menikah dengan rancangan desainer terkenal. Nah yang kayak gini-gini nih, akhirnya yang buat Kavya juga kepincut, maksudnya yang kepengen juga gitu nikah dengan rancangan desainer terkenal. Namun si Hamti nih guys, dia tuh kan udah suka sama Kavya. Dia langsung minta sahabatnya untuk menyelidiki Gurpreet. Nggak tahu deh dapat ide dari mana ya Hamti ini. Pokoknya dia pengen menyelidiki sahabatnya Kavya gitu. Ternyata setelah diselidiki Gurpreet sebenarnya ya sahabatnya Kavya itu ketahuan suka selingkuh dan nih gaun pernikahannya bukan dari desainer terkenal. Dia itu beli palsu, murah. Dan emang mirip rancangannya persis seperti desainer terkenal yang mereka inginkan gitu loh. Kavya dikasih tahu lah cerita ini gitu kan. Langsung lah datang ke Gurpreet. Dia ngomong lah. Nah si Gurpreet akhirnya mengaku kalau yes sebenarnya dia emang pernah selingkuh gitu. Tapi udah enggak, dia ngaku bersalah ke calon suaminya. Nah semenjak itulah calon suaminya Gurpreet ini meras duitnya terus gitu loh. Atas dasar kalau misalnya kamu ngasih aku duit nanti tentang perselingkuhanmu aku sebarkan gitulah ya. Akhirnya duitnya Gurpreet itu cuma cukup beli buat gaun pengantin yang harganya murah, yang palsu. Tapi stylenya niru dari perancang terkenal gitu deh. Nah si Kavya ini kan iba dong pastinya sama sahabatnya sendiri ya kan. Akhirnya dia ceritalah ke Hamti gitu. Dia meminta tolong ke Hamti dan kawan-kawan untuk cari tahu Banu. Banu itu adalah calon suaminya Gurpreet. Dan yes, mereka ini detektif kali ya. Jadi mereka tuh menemukan fakta kalau Banu itu juga suka selingkuh. Bahkan nih guys, si Kavya, Hamti dan kawan-kawan, mereka nyamar jadi orang hotel tempat penginapannya Banu dan selingkuhannya bermalam. Mereka pasang kamera CCTV di mana-mana supaya bisa merekam kegiatan malam harinya Banu dan cewek selingkuhannya.
Dan berhasil dong direkam guys. Jadi besoknya habis mereka mendengarkan dan menonton bersama video tersebut ya, terus lanjut nih, mereka akhirnya langsung convert ke CD. Dan Banu dan selingkuhannya tiba-tiba mendapat kiriman CD yang isinya adalah video kegiatan ranjang mereka. Oh my god. Si Kavia dan kawan-kawan mengancam minta uang, kalau nggak dikasih akan disebarkan di video itu gitu kan. Dan uang itu ternyata guys, itu akhirnya setelah dikumpulkan dikasih ke Gurprit gitu. Jadi Kavia ternyata membantu Gurprit mendapatkan uangnya kembali yang selama ini diperes sama Banu. Sekarang Gurprit udah happy, uang-uangnya kembali. Kita beralih ke ceritanya Hamti dan sahabatnya dan juga ayahnya Hamti. Mereka ini ya ampun guys, tiba-tiba ngasih duit ke Hamti. Katanya itu adalah sumbangan mereka buat Kavia supaya bisa dapat dress pernikahan seharga 5 lak. Ya ampun, mereka sweet banget loh. Mereka tuh baru kenal loh padahal. Tapi ini dilema gak sih? Mereka itu membantu Hamti cari duit buat Kavia. Tapi hal ini malah juga membantu pernikahan Kavia dengan cowok lain. Sedih gak sih? Hamti kan jatuh cinta padahal ya. Sampailah di pesta pernikahan Kavia nih ya, semua hadir di sini. Mereka kelihatannya bersukaria gitu guys. Nah ini nih, setelah pesta Kavia pamit dong ya kan, pamit ke Hamti kalau besok dia akan balik ke Ambala, ke kotanya untuk lanjut mempersiapkan pernikahan bersama keluarganya gitu. Hamti udah gak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia bilang gak akan sanggup deh datang ke pernikahan kamu, katanya gitu. Kavia rupanya juga gak bisa menahan perasaannya. Dia langsung menarik Hamti, terus dicium deh. Dan lanjut. Mereka berdua malah mesra-mesraan. Dan astaga, mereka tuh emang saling suka loh ternyata. Maksudnya nih ya guys, si Kavia sebenarnya pasti udah punya rasa dong ke Hamti ya gak sih? Hanya saja, memang dia gak bisa menolak pernikahan perjodohan dari ayahnya ini. Nah selanjutnya, Kavia besoknya balik nih ke Ambala. Udah kumpul sama keluarga dan pesta lah pokoknya ya, untuk segala macam persiapan. Kan mereka biasanya banyak pesta-pesta gitu lah ya sebelum resepsi gitu kan. Pernikahannya Kavia dan juga Anggat. Anggat adalah nama calon suami Kavia. Karena dasarnya Hamti dan Kavia emang udah terang-terangan jatuh cinta nih ya, Hamti dibantu sahabat-sahabatnya untuk bisa membuat Kavia enggak jadi nikah sama Anggat. Cerita apa lagi nih guys? Apalagi rencana mereka? Ada aja cara mereka guys. Poplu sahabatnya Hamti terpaksa nih ya, mereka tuh punya cara. Si Poplu ini disuruh ala-ala menggoda Anggat, mancing-mancing supaya si Anggat tuh jadi gay. Lah gimana sih? Jadi pokoknya segala macam cara deh ya si Poplu ini untuk bisa menggoda Anggat. Satu momen Poplu ditarik sama Anggat ke ruangan sepi dan dia dipeluk erat sama Anggat. Oh my god. Dan ini Hamti dan lain-lain ikut lihat nih, diam-diam mereka. Mereka udah seneng kan. Mereka udah ngerasa bahwa yes, si Anggat bisa dijebak gitu kan. Namun di sini Anggat malah bilang ke Poplu kalau dia akan bantu bilang ke teman-temannya bahwa Poplu gay. Nggak apa-apalah Poplu, terbuka aja. Aku akan bantu untuk bilang ke teman-temanmu. Waduh. Dan Anggat bilang, sorry aku suka sama cewek, aku gak suka sama cowok, kita gak bisa bersama. Ya penonton kecewa. Hamti, Kavia dan temennya kecewa dong pastinya. Udah deh siapa namanya Kavia udah makin panik aja gitu, emosian gitulah pokoknya. Waktu pernikahan Kavia kan makin mepet jadinya. Nah suatu hari Anggat mulai ngajak Kavia ngedate berdua aja demi bisa saling mengenal gitu kan. Bingung lah, sedih lah mereka nih ya kan. Dan guys, ternyata orang tua Kavia itu juga udah tahu loh kalau Hamti itu suka sama Kavia. Mereka tuh, Kavia dan Hamti saling suka tuh mereka udah tahu ternyata. Ibunya Kavia dan juga neneknya Kavia itu ternyata sangat mendukung hubungannya Kavia dan Hamti karena mereka bisa melihat kejujuran di matanya Hamti. Tapi sang ayah tentu tidak, gak setuju karena masih tetap pengen jodohin anaknya gitu kan. Ada satu pernyataan neneknya Kavia. Dia ngomong ke ayahnya gini, aduh ini keren banget, dengarkan, camkan baik-baik ya guys. Si nenek ngomong kayak gini, kalau Tuhan saja tidak akan mengubah nasib hambanya jika manusianya sendiri gak mau berubah, nah kamu siapa? Kok mau mengontrol kehidupan seseorang? Wih nenek, keren banget. Sementara apa kabar Anggat dan juga Kavia yang lagi ngedate? Nah, Kavia di sini ceritanya digodain sama cowok-cowok mabuk. Kesel dong dia. Tapi Anggat bukannya ngebelain, malah si Anggat maunya segera bayar bill dan pergi. Udah cuekin aja, nggak usah dipeduliin gitu kan. Mungkin dia tipe yang nggak mau berkelahi kali ya, nggak mau ngeladenin orang nggak jelas gitu. Tapi Kavia nggak terima juga dong, karena cowok-cowok itu emang ngaco.
Jelas-jelas Kafia lagi sama pacarnya, anggap aja gitulah ya, anggap aja Kafia pacarnya si Anggat gitu kan. Tapi mereka nih masih pede digangguin. Dia pengen banget ngasih pelajaran kek gitu kan maksudnya. Pas banget nih si Anggat sama Kafia mau pergi. Kafia udah gak kuat, dia langsung marah ke cowok-cowok penggoda itu. Udah deh, dia langsung marah. Tiba-tiba Hamti muncul dan langsung ngegebuk, gak pakai hahihu lagi deh. Langsung pukul kepala orang-orang tersebut. Kemudian terjadilah perkelahian. Anggat pun akhirnya berani mukulin mereka juga gitu. Hamti ini tiba-tiba muncul karena sebelumnya dia terima teks dari Kafia. Oke, semua selesai nih guys setelah perkelahian ya kan, didamaiin dan segala macam gitu. Ternyata ini yang ngagetin, terungkaplah. Ternyata ini drama yang dibuat sama Hamti dan ayahnya Kafia akhirnya tahu, dia marah besar. Ya iyalah, marah banget. Terus langsung dia ngusir Hamti dan kawan-kawan. Waduh, saya juga kaget nih settingan nih. Mas-mas mabok yang godain Kafia tadi settingan. Astaga. Dan drama belum selesai. Besoknya Kafia hilang guys. Waduh. Keluarga udah panik nih, mereka jelas-jelas nuduh Hamti dan kawan-kawan lagi karena mereka berpikir ini ulah Hamti lagi, tapi ternyata enggak. Sampai akhirnya Hamti ini dapat kabar dari Kafia sendiri, ternyata Kafia itu ada di dalam kereta. Dia rencana mau kabur gitu, tapi Hamti berhasil membujuknya untuk gak kabur. Pas mereka pelukan, ayahnya datang nih, ayahnya Kafia langsung nampar Hamti. Hamti udah jengkel, udah kesel, udah deh ayo kita ngobrol. Saya harus ngobrol sama bapak empat mata gitu. Tapi di sini Hamti bilang dia jujur sebenarnya takut sama ayahnya Kafia. Apalagi tatapan matanya kan serem ya. Hamti di sini akhirnya mencoba menganggap ayahnya Kafia adalah Poplu, sahabatnya sendiri. Jadi dia bisa merasa lebih bebas kalau ngomong gitu. Dan bener dong guys, Hamti bablas aja ngomong tentang betapa cintanya dia sama Kafia. Dan dia juga bisa bilang gini ke ayahnya nih, Anda bisa aja nikahin Kafia sama Anggat, tapi bahagianya Kafia itu sama aku gitu, sama Hamti. Udah deh panjang lebar dia ngomong, sang ayah cuma bisa diem 1000 bahasa. Dan habis itu Hamti pergi aja. Nah, besoknya resepsi pernikahan udah dikit lagi dimulai gitu. Sang ayah sempat masuk nih ke kamarnya Kafia, memastikan kondisi anaknya. Dia tahu loh, anaknya sedih, gak bahagia, matanya berkaca-kaca. Sang ayah ini juga sedih ngelihatnya sebenarnya, tapi dia juga gak bisa melawan egonya. Pokoknya dia pengen anaknya nikah sama Anggat gitu. Nah, di tempat yang beda si Hamti cuma bisa nangis aja pas lihat status Facebooknya Kafia tentang pernikahannya. Dan guys, apa yang terjadi? Tiba-tiba ayahnya Kafia muncul. Hamti pikir itu adalah Poplu. Lah, sang ayah nih langsung nampar Hamti. Stop panggil aku Poplu, jangan cengeng, katanya gitu. Tapi kejadian ini justru membuat mereka malah pelukan loh. Dan ayahnya Kafia tiba-tiba bilang, udahlah sana pergi, jemput kehidupanmu. Oh, aduh guys, tau gak sih adegan ini secuil banget loh. Tapi ini menyentuh hati banget buat saya ya. Aduh, kasih sayang seorang ayah terlihat jelas di sini. Terharu banget loh guys. Aduh, gampang banget sih saya terharu nih ya. Ya udahlah, yang pasti ending film ini happy ending. Kafia dan juga Hamti bersatu. Yang lagi nonton channel ini happy terus juga ya. Dan jangan lupa stay healthy. Jangan lupa untuk tonton terus channel ini. Tungguin bocoran berikutnya ya. Dah.